Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Sudah cukup itu aja muqaddimahnya. Lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, para hadirin jamaah salat Isya jelang tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat ya Bapak? Lemas tadi siang? Lemas. Mana lebih lemas dibikin puasa daripada gak punya duit? Mana lebih lemas? Lebih lemas gak punya duit? Oh, kalau gitu berarti ada harapan puasanya tembus dan enteng dilalui. Oke, bukan berarti saya mau bagi-bagi duit. Ini saya mau bagi-bagi cerita akhirat. Sekarang ini malam ke-9 ya, sudah 8 Maret, malam ke-9. Ramadan ini bulan yang betul-betul istimewa. Kenapa istimewa? Mulai dari awal anak-anak sampai belajar besar, sampai sekarang tuanya, banyak kali aku perhatikan lagu-lagu religi tentang membangga-banggakan, membesar-besarkan Ramadan. Waktu awal anak-anak dengar lawak kayak mana El Suraya menyanyikan lagu tentang Ramadan. Tahun 90-an menuju 2000 muncul kasidah modern, cerita Ramadan, musik-musik yang sekarang ini pun Ramadan juga. Apa hebatnya Ramadan? Itu kan Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, rupanya juga memuliakan Ramadan. Ayat Al-Quran menerangkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Kata Allah, ketahui Ramadan itu bulan di mana Al-Quran turun. Bayangkan mukjizat tertinggi umat ini adalah Al-Quran. Ya, mukjizat tertinggi itu Al-Quran. Saking tingginya Al-Quran itu, Allah tantang orang-orang pada masa itu tentang Al-Quran. Siapa yang ditantang? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada ajaran Nabi ditantang. Kalau kalian benar-benar meragukan isi Al-Quran, coba kasih potongan kalimat yang mengimbanginya. Jadi Al-Quran itu bukan cerita yang masa depan, tapi masa lampau diceritakan. Ya, bukan hanya cerita masa depan, tapi masa lampau diceritakan. Jadi tingginya Al-Quran ini, bahwa Al-Quran ini benar-benar ayatnya Allah, benar-benar kalamnya Tuhan. Sampai banyak kali peristiwa-peristiwa di akhir-akhir ini yang kalau digali Al-Quran ada di dalam Al-Quran. Contohnya marojal bahraini yaltaqiyan, ya, bainahuma barjahul la yabghiyah, di mana Allah jadikan dua laut saling bertemu, dijumpai. Memang ada laut itu beda, satu ayatnya begini, satu ayatnya dalam, gak bisa bersatu. Itu Al-Quran sendiri. Penelitinya mu'alaf gara-gara kayak mana jasad Fir'aun diabadikan, ditemukan berapa ratus tahun yang lalu.
diterangkan dalam Al-Quran. Masuk Islam juga. Jadi Al-Quran ini yang besar ini, yang menceritakan hal-hal yang besar ini, diturunkan di bulan Ramadan. Wajarlah kata Nabi, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa yang senang selalu hatinya, gembira jiwa raganya ketika sudah bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran. Diharamkan Allah jasadnya disentuh api neraka. Inilah yang mengamalkan Ramadan ini. Jadi kita yang mengamalkan Ramadan ini berharap situ. Apa harapan kita? Gak tersentuh ruh kita nanti, jasad baru kita nanti dijilat api neraka. Kemudian apa Al-Quran itu? Hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia. Kalau Taurat itu untuk satu suku aja, satu bangsa saja, orang Bani Israel saja. Jadi andai kata ada dulu di zaman Nabi Musa manusia tinggal di benua lain, itu nggak perlu Taurat sama dia. Kenapa? Hukum Taurat hanya untuk kepada Bani Israel saja. Tapi kalau Al-Quran sama yang namanya manusia, mau lahir di mana, mau sukunya apa, mau nggak keturunan Arab, hudal linnasnya itu Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini juga menjelaskan tentang jalan petunjuk, kemudian pembeda pintar dalam kehidupan kita. Mana yang harus diduluankan, mana yang dibelakangkan, mana yang diutamakan, mana yang diakhirkan, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, itu adalah. Nah, ini dia. Kemudian kata Allah, "Faman syahida minkum syahra." Maka siapa di antara kalian yang menyaksikan datang bulan Ramadan ini, falyasum. Maka minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin. Siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit, tubuhnya sakit, boleh enggak puasa, boleh menyempurnakan bilangannya di hari lain. Jalan panjang boleh menyempurnakannya di hari lain. Jalan panjang ini maksudnya jarak tempuhnya terlalu jauh. Contohnya dari Siantar sampai Medan. Capek kali rasanya, boleh nggak puasa, menyempurnakan puasanya di hari lain. Tapi kalau awak tengok-tengoknya diri awak ini payah kali puasa di luar bulan Ramadan, jangan tinggalkan puasa Ramadan kita alasan apapun itu. Bapak-bapak para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini puasa. Orang yang puasa itu junnah katanya. Kata Nabi, as-shaum junnah. Puasa itu perisai. Puasa itu penangkal. Puasa itu tameng. Kalau dalam perang ada tameng kan? Yang ada besi-besi itu namanya tameng. Puasa itu junnah. Tameng dari kita tidak berbuat sia-sia. Jadi jangan lakukan ketika puasa ini perbuatan yang sia-sia. Apa itu Ustaz perbuatan yang sia-sia? Tidur banyak kali. Tidur banyak kali. Jadi kalau ada kawan kita nanti tidur banyak kali, bilang itu kata Ustaz kita di malam perbuatan sia-sia. Kenapa? Udah banyak kali tidur. Lebih 2 jam. Banyak kali itu kalau udah lebih 2 jam. Tidur siang lebih dari 2 jam, udah banyak itu. Ini nggak ada puasa dia, habis subuh tidur lagi, tidur lagi kan? Hah? Udah mau dapat buka masih tidur dia. Ini bukan orang yang puasa ini. Bukan orang yang puasa itu. Terus orang itu mana itu Ustaz? Itu orang yang latihan meninggal. Ya, latihan meninggal itu. Iya betul.
Itulah takutnya tinggal betulan, itu lewat betulan. Nah, perkara-perkara yang makruh jangan dikerjakan Pak, itu perbuatan sia-sia. Tidur tadi lah termasuk. Kalau udah siang lewat jam 10, jangan lagi kumur-kumur Pak. Jangan lagi basah-basah rambut Pak. Hah? Udah siang masih basah-basah rambut. Supaya apa? Supaya segar Ustaz. Jangan makruh. Makruh. Biarin aja, ngelak-ngelak lah, haus-haus lah, ya kan? Karena haus itu yang mau dinilai Allah. Karena kata Allah, kullu amal ibni Adam, semua amal anak Adam, semua amal manusia, lahu baginya, illa siyam, kecuali puasa. Itu bagi Allah. Asyamu li wa ajajibi, puasa itu urusanku dan aku yang balas. Siapa yang bilang? Allah. Ini hadis qudsi dari Imam Abu Hurairah. Ya, sanadnya dari Imam Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah berkata, kullu ibni Adam, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam itu baginya. Kecuali yang namanya puasa. Asyam li wa ajajibi. Puasa itu urusanku kata Allah dan aku yang membalas. Rokib adib aja nggak catat itu Pak puasa kita. Apalagi lawan sebelah. Kita mau ngokok terserah. Ada orang ngokoknya udah keren dan sekarang ini keren Pak ngokoknya. Terutama perempuan Pak. Kalau kita puasa, insya Allah. Itu kalau kita jawabnya insya Allah biasanya nggak puasa itu ya. Insya kan kalau ditanya kau puasa, jawabnya iya atau tidak kan? Iya puasa. Insya Allah kalau sampai itulah kalau nambahin insya Allah. Ya kan? Kalau enggak ya bilang enggak gitu. Ini kau puasa, insya Allah. Ini jawaban diperkirakan 90% nggak puasa ya. Ada model-model orang macam itu Pak. Ada orang modelnya lain pula lagi, ikut sahur, ikut buka tapi nggak puasa. Ada orang modelnya mulai dari lahir sampai matinya nggak pernah puasa, tapi ngadain buka puasa bersama. Ada. Banyak model orang bulan puasa juga kan tahu Pak. Nah, untuk kita ini kita mau menyempurnakan puasa kita nih. Puasa kita ini kita jadikan junnah, penghalang bagi kita untuk berbuat sia-sia. Mudah-mudahan Bapak, saudara-saudara, puasa 14-46 ini tuntas 3 bulan. Tuntas. Itu mudah-mudahan. Doanya tuntas, ya. Tuntas sampai 30. Itu saja yang disampaikan karena kita sampai 23 rakaat, nggak bolehlah panjang-panjang ceramahnya. Pangsa ayatnya nggak boleh panjang-panjang itu. Mesti main balap ini ya. Ya. Palestina Rusia apa? Balapnya. Ya. Pokoknya kita balap nanti. Itu aja yang disampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud. Subhan